Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Apa Aja Abai. Kembali hadir dengan video yang menggunakan suara. Sebenarnya gue takut suara batuk-batuk gua gitu kan, karena ini tenggorokan udah beberapa minggu ke belakang tuh menyebalkan sekali. Tapi nggak apa-apa, biar bisa menceritakan apa yang ada di video-video yang gua upload. Sekarang edisi dengan audio. Masih melatih tim Chelsea, teman-teman sekalian. Dan sedikit flashback, di musim lalu 2014-2015 Chelsea berhasil menyabet 4 gelar dalam satu musim, yaitu Liga Inggris, FA Cup, Piala Liga, dan juga Community Shield. Tinggal Liga Champion yang masih gua penasaran ya kan. Dan juga sedikit cerita, transfer pemain pun juga semakin sulit, dalam arti belum ada pemain-pemain bagus yang bisa gua incar, yang tertarik untuk bergabung belum ada. Makanya musim kemarin cuman dapetin Paul Rogers, bek kanan, yang gue jadikan bagian dari tim 2. Terus ada Cuthbert, bek tengah, yang gue jadikan sebagai pengganti Curtis Davies. Dua-duanya harganya itu masih ya dibilang harga-harga menengah lah. Kalaupun dibayar dengan harga mahal, kayaknya sedikit kurang kurang mantep gitu. Kayak nggak sesuai dengan harganya gitu kan. Kalau misalnya mahal, cuman untungnya sih Cuthbert itu hampir 20 juta, Rogers 13 juta, ya masih harga-harga oke lah. Terus sama satu lagi Vertonghen 23 juta. Ini pun pembelian yang cukup dadakan di akhir dari transfer window untuk mengisi slot back tengah kalau back tengah utama atau back tengah tim pertama ada yang cedera. Karena kalau ngandelin Gary Cahill sama Mancini kayaknya kurang begitu maksimal ya. Walaupun Mancini kemarin sempat main beberapa kali, ya masih dibilang aman lah sejauh ini. Cuman gue beli Vertonghen buat jaga-jaga. Terus selebihnya masih pemain yang sama dengan musim lalu dan ada yang cedera. Rafinya kurang lebih 2 minggu. Terus Miguel Veloso, defensive midfield andalan, cedera kurang lebih 1 bulan. Terus kembali cedera Nzokbia, terlalu sering ya. Pemain ini terlalu sering cedera. Kemungkinan buat musim depan akan coba kita cari sayap kiri yang baru. Cuman itu dia permasalahannya, untuk dapetin pemain bagus sesuai dengan yang gua harapkan kayaknya sulit banget. Jadi mungkin mulai musim ini sampai musim-musim selanjutnya akan dibeli pemain-pemain yang ya kualitasnya mungkin ya medium lah ya, bukan yang bagus-bagus banget. Kayaknya nggak akan mungkin dapat pemain seperti David Silva lagi, seperti Montolivo, seperti Miguel Veloso, Lubos Kaluda, seperti Mamadou Sakho. Itu kayaknya udah mulai sulit untuk didapatkan gitu kan. Cuman ya kita lihat aja musim-musim selanjutnya akan seperti apa. Cuman kalau gue lihat sih kayaknya pemain-pemain kelas menengah sampai ke bawah, ya setidaknya reputasi mereka masih kontinental, mungkin masih akan gua beli lah, mau nggak mau, karena kalau pemain kan ya pasti semakin tua gitu kan, jadi harus regenerasi. Cuman kedepannya regenerasinya ya ala kadarnya aja, selama mereka kontinental ya udah deh gua beli gitu kan. Dan ini beberapa pertandingan yang sudah dilewati. Community Shield
kembali diraih di musim ini. Menang adu penalti menghadapi Arsenal. Terus di Liga Inggris sudah 2 kali imbang ya. Sempat merasakan puncak klasemen tapi akhirnya digeser oleh MU. Sekarang selisih 1 poin dengan pemuncak klasemen. Dan ini dia, di Liga Champion tergabung di grup E, Chelsea bersama Zenit. Terus ada Stabæk apa tahu nih, klub dari Norwegia kayaknya. Terus ada PSV Eindhoven. Terus FA Cup belum diundi, Piala Liga ketemu Nottingham Forest di babak ketiga. Dan ya, mari kita saksikan saja. Tadi pemain sudah kita lihat ya. Kita lihat lagi. Oh, ini satu lagi pemain cedera, Christian Rodriguez. 1 bulan kurang lebih. Jadi sayap kiri tidak ada stok. Mau nggak mau David Silva yang kita mainkan, dan posisi David Silva digantikan oleh Kuzmanovic atau The Guzman. Oke, agak sedikit meresahkan ya. Mulai agak sedikit meresahkan walaupun sempat di puncak klasemen di awal musim ini, cuman ya udahlah. Waktu masih panjang. Mereka pasti akan fit kembali, cuman ya kita berjuang dengan ala kadarnya kalau begini. Kita menuju ke game week pertama. Liga Champion Grup E akan menghadapi Stabæk ya. Stabæk, ya tahulah benar atau salah bacanya. Dan sedikit ngebahas masalah finance dan juga salary. Difference-nya sih sebenarnya masih cukup tinggi ya. Bisa buat nambahin remaining budget dari transfer. Cuman karena balance profit loss-nya ini merah, jadi ini paling maksimal kalau emang pengen di-adjust, bertambah 25 juta jadi 45 juta transfer budget. Cuman itu nggak akan gue lakukan sekarang. Jadi kondisi keuangan semakin menurun ya. Semakin kesini makin menurun. Jadi akan menjadi tantangan terbaru buat gue sebagai pelatih Chelsea. Pemain-pemain bagus sulit untuk didapatkan. Segi keuangan juga makin menyedihkan. Jadi ya, kita nikmati saja musim ini dan musim-musim yang akan datang. Oke. Jadi mulai dari sekarang harus terbiasa dengan suasana baru, dengan suasana keuangan yang tidak terlalu wah lagi, suasana dengan pemain-pemain yang levelnya mungkin sekarang sudah medium ke bawah gitu ya. Jadi ya challenge ya, itu akan jadi challenge untuk gua dan Chelsea, bagaimana Chelsea nantinya bisa mengarungi pertandingan demi pertandingan. Oke, kita akan menuju pertandingan Liga Champion. Rafinya sudah kembali berlatih dan berarti sekarang dia sedang memulihkan kondisi stamina ya. Dan Vertonghen tidak bisa didaftarkan kemungkinan karena klub sebelumnya sudah menjalani kualifikasi Liga Champion, jadinya dia nggak bisa didaftarin untuk Liga Champion musim ini. Nggak tahu nanti di pertengahan musim apakah bisa didaftarkan, kita lihat aja. Oke. Kita coba mainkan campuran ya dari tim 1 dan tim 2. Karena kayaknya sih lawannya nggak terlalu gimana-gimana ya, kayaknya. Cuman nggak tahu deh nih. Oke, back tengah sudah pasti dari tim 1. Selebihnya oke deh.
Oke, kondisi stamina aman. Sip, 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 sip. Oke, ini dia game week pertama Liga Champion di grup E. Chelsea menghadapi Stabæk, kayaknya klub dari Norwegia. Dan di pertandingan kali ini sedikit campur sari ya. Ada pemain dari tim 2 dan ada pemain dari tim 1. Yang udah pasti nggak bakal gue lepas adalah posisi back tengah. Karena back tengah dari tim kedua sangat amat kurang menjanjikan. Makanya back tengah pasti selalu dari tim 1. Oke, di menit ke-13 Chelsea berhasil unggul sementara gol dari pemain baru Cuthbert 1-0. Seperti yang tadi sudah gue bilang, Liga Champion, gue masih penasaran ya sama Liga Champion. Karena terakhir kali Chelsea cuma sampai babak 16 besar. Kabar buruk datang tiba-tiba, striker dari tim kedua, James Vaughan mengalami cedera serius, harus kita gantikan dengan Soldado. Aduh, kehilangan pemain lagi, ada yang cedera lagi, menyebalkan ya. Udah berapa berarti pemain yang cedera? 3 atau 4 mungkin. Bertambah lagi, keunggulan untuk Chelsea kali ini lewat gol dari David Silva. David Silva semakin tua, Soldado juga, Montolivo juga, Nzok dia, banyak pemain yang akan diregenerasikan ya semusim atau 2 musim ke depan. Oke, kita turunkan dulu mentality dan juga temponya. Oke. Keunggulan sementara 2-0 untuk Chelsea di game week pertama Liga Champion kali ini. Kita akan nantikan apa yang akan terjadi di babak kedua. Kita coba rotasi pemain. Manciene deh kita mainin ya. Nanti menit 80-an baru kita masukin Fabianski. Biasanya Fabianski nggak bisa didaftarin ya di Liga Champion, cuman karena stok pemain Inggris lagi aman, jadinya bisa didaftarin. Apakah ada yang, aduh, nggak bisa ngetik lagi. Ada yang mengalami gangguan? Enggak ya. Kita mainkan Fabianski.
Oke, pertandingan sudah berakhir dan Chelsea memenangkan pertandingan pertama fase grup Liga Champions 1-0. Kita lihat James Vaughan akan cedera berapa lama. Kita rapihkan susunan pemain dulu. Oke, James Vaughan harus cedera 1 bulan. Menambah list pemain yang cedera. Jadi sekarang yang cedera ada Miguel Veloso dari tim pertama, Nzokbia juga tim pertama, Christian Rodriguez tim 2, dan juga James Vaughan tim kedua. Oke, next match lanjutan Liga Inggris menghadapi tim papan atas atau peringkat pertama Liga Inggris sejauh ini. Kita akan menghadapi Manchester United di Stamford Bridge. Oke, kita persiapan menuju pertandingan menghadapi MU. Kelson dan Kuzmanovic. Oke. Aman ya. Rafinya mungkin nanti akan kita rotasi di tengah-tengah pertandingan. Tentunya akan menjadi partai yang sulit walaupun bermain di kandang sendiri ya. Oke, kita atur formasi dan instruction. Oke, ini dia babak pertama. Chelsea menghadapi Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris. Berbahaya, ancaman dari MU. Tentunya Chelsea mengincar kemenangan untuk mengambil alih posisi puncak klasemen. Cuman karena lawannya MU, pastinya akan berat coy. Gawat-gawat. Hampir aja blunder berbuah nelangsa. Ada yang mengalami gangguan Montolivo. Oke lah, masih bisa dipakai.
Masih kosong-kosong di penghujung babak pertama. Mencoba lagi dari sepakan pojok, tapi belum berhasil. Oke, belum ada yang dirotasi. Kita lanjut babak kedua. Ancaman dari MU berbahaya. Masih belum berhasil. Gawat, gawat, gawat. Kejebolan coy. Bermain di kandang sendiri malah kebobolan di menit ke-66. Carlos Tevez. Waduh, waduh. Bukan sesuatu yang diharapkan. Percobaan dari Chelsea masih belum berhasil dan masih tertinggal 1-0. Nampaknya imbang pun sulit ya. Sedikit kurang yakin musim ini akan berjalan hebat seperti musim lalu. Karena ya makin pemain cedera, penampilan makin menurun ya kan. Kalaupun menang juga menang tipis atau enggak imbang. Jadi kayaknya sih nggak akan seperti musim lalu ya. Bisa dapetin satu gelar penting aja di musim ini udah bagus. Dan Chelsea harus menerima kekalahan perdana di musim ini 1-0 dikalahkan MU. Berat coy, berat. Nih rasa-rasa pesimis udah mulai tumbuh ya di awal musim ya. Cuman ya mau gimana, show must go on ya kan. Dengan kondisi para pemain yang cedera, apalagi pemain tim pertama gitu kan. Makin menyedihkan. Kita kembalikan dulu posisi para pemain. Oke, walaupun kalah, Cuthbert jadi man of the match. Cuman itu tidak penting. Pertandingan selanjutnya akan menghadapi tim dari Liga 1 ya, Divisi 2 dari Inggris, Nottingham Forest, 3 hari ke depan. Kita akan mainkan tim campur sari. Kita akan lihat papan klasmen setelah pertandingan-pertandingan berikut ini.
Kayaknya sih Chelsea merosot ya. Kayaknya Chelsea merosot dari peringkat 2. Kayaknya. Ternyata Chelsea masih berada di peringkat 2, selisih 1 poin dengan peringkat 3, dan selisih 4 poin dengan Manchester United. Oke, kita lanjutkan saja. Musim masih panjang. Jangan pesimis-pesimis amat. Cuman ya, gimana ya? Kayaknya buat nggak pesimis tuh susah gitu. Melihat kondisi yang ada. Oke. Kita mainkan tim campur sari. Vertonghen kita mainkan untuk pertama kalinya bersama Mamadou Sakho. Terus oke. Kita atur formasi dan instruction. Oke, ini dia babak 3 Piala Liga. Nottingham Forest menghadapi Chelsea. Mampukah Chelsea mempertahankan gelar Piala Liga yang sudah didapatkan 3 musim beruntun ya? 2 atau 3 musim beruntun gitu. Pencapaian yang luar biasa tentunya, walaupun seperti yang gue bilang, ya Piala Liga mungkin nggak mayor-mayor banget ya, cuman ya setidaknya bisa membuat manajemen cukup happy lah ya. Masih kosong-kosong sejauh ini, masih belum menemukan gol pembuka untuk kedua tim. Kosong-kosong di babak pertama. Beberapa pemain dari tim satu ternyata belum cukup bisa membantu. Kita lihat babak kedua, ancaman dari tuan rumah. Kita rotasi yang bisa dirotasi. Lubos Kaluda kita mainkan, Montolivo kita mainkan, ya. Gol bunuh diri dari Paul Rogers membuat Nottingham Forest unggul sementara. Gawat nih. Nah, gitu dong. 1-1 di menit ke-64. Roberto Soldado. Chelsea tentunya tidak menginginkan perpanjangan waktu ya, extra time. Karena kalau sampai extra time tentunya stamina pemain akan lebih terkuras.
Karena kalau di Piala Liga dan FA Cup itu stok dari pemain cadangan cuma 5, kalau biasanya kan 7. Masuki menit-menit akhir, Chelsea mencoba menyerang, belum berhasil dan kayaknya extra time nih. Masih 1-1 sampai menit ke-88 ini. Akankah terjadi sesuatu? Jangan sampai kebobolan dong. Masa lawan divisi 2 kalah? Lawan divisi 2 kewalahan coy. Pengen mainin full tim 1 pasti pada capek. Mainin tim campur sari kewalahan. Extra time sini kayaknya. Aduh. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilalui sampai extra time. Kondisi stamina para pemain tentunya semakin terkuras. Harapannya ya kemenangan ya. Masa kondisi stamina udah habis-habisan kalah kan. Sedih banget coy. Masih belum ada gol yang tercipta lagi. Chelsea kembali mencoba dan kembali gagal. Extra time babak kedua segera dimulai. Waduh, masa sampai adu penalti coy? Sebegini kewalahannya ya. Waduh, waduh. Nah, kita main bertahan. Defense. Akhirnya Chelsea bisa mencetak gol di menit ke-116. Bukan kondisi permainan yang diharapkan ya. Susah payah menang lawan tim divisi 2. Stamina pemain terkuras habis. Beberapa dari tim 1 seperti Soldado, Silva, Kaluda, Montolivo. Wah, sayang sekali tidak bisa diselesaikan dalam 90 menit ya. Oke, Vertonghen tadi pencetak gol terakhir dan Chelsea berhasil menang 3-1. Susah payah sampai extra time, 2 kali extra time. Kita kembalikan susunan para pemain.
Oke, Chelsea berhasil memenangkan babak 3 Piala Liga dan kita akan nantikan babak keempat akan ketemu siapa. Next match bermain away menghadapi Everton lanjutan Liga Inggris yang dimana Everton sekarang berada di peringkat 15, cuman gua akan mainkan tim 1 karena di Liga Inggris tidak ingin kehilangan poin lagi. Oke, kita akan menuju pertandingan menghadapi Everton dalam lanjutan Liga Inggris. Dan babak 4 Piala Liga akan ketemu Arsenal. Bukan lawan yang saya inginkan. Oke. Gelson. Usmanovic. Oke, Everton menghadapi Chelsea. Mampukah Chelsea mendulang 3 poin di pertandingan kali ini? Dan tentunya sambil berharap kompetitor terdekat juga mengalami ini ya, tersandung ya. Chelsea harus menerima kenyataan kebobolan lebih awal oleh pemain Everton Chris Palmer. 1-0 untuk Everton. Waduh. Belum berhasil, baru cobaan dari Chelsea. Waduh, waduh, waduh. Blunder, blunder.
Rafinya, apa yang kamu lakukan? Wah, berat coy. Makin wadaw nih. Waduh, gawat-gawat. 2-0 coy. Waduh. Ini sangat jauh dari yang diharapkan ya. Padahal tuh ngarepnya menang ya kan, menang tipis nggak apa-apa deh. Ini kebobolan 2 gol. Kacau, kacau. Berbahaya lagi. Wah, backnya ngantuk nih. Aduh, tanda-tanda suram nih. Musim 2015-2016. Nah, gitu dong. Sedikit demi sedikit mencoba memperkecil ketertinggalan. 1-2, masih kurang 1 gol untuk menyeimbangkan keadaan. Roberto Soldado yang mencetak gol untuk Chelsea. Masalahnya yang ada di bangku cadangan juga udah nggak ada yang bisa diandelin lagi coy. Udah sejauh ini yang bisa diandelin nih susunan pemain kayak gini. Karena masih banyak yang cedera. Yuk coba lagi Chelsea. Masih belum berhasil. Masih tertinggal 1-2. Harus bangkit di babak kedua. Harus bisa cetak 2 gol atau lebih. Kalau emang pengen menang. Belum berhasil percobaan dari Chelsea. Dua sama. Tendangan bebas dari Lubos Kaluda berhasil merobek gawang dari Everton. 2 sama. Waktu masih tersisa cukup panjang. Masih ada kesempatan untuk mengungguli Everton di pertandingan kali ini. We'll see. Berhasil untuk sementara waktu di menit ke-60. Tendangan dari luar kotak penalti dari David Silva membuat Chelsea unggul sementara. Membalikan keadaan menjadi 3-2. Kita pertahankan instruction seperti ini. Nanti baru kita bermain defense. Tapi ini berbahaya. Gawat, gawat, gawat. Pahit, 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 pahit. Oke, kita main defense. Kita main defense. Oke. Tentunya ingin mengamankan kemenangan kali ini.
Berbahaya. Aduh, penalti dong. Nah, baguy, baguy, baguy. Berhasil ditepis oleh kiper andalan satu-satunya. Nice. Hati-hati, ancaman lagi. Gawat. Ih. Kamfrit, Kamfrit. Aduh. Ya, aduh. Udah seneng-seneng nepis penalti. Kebobolan pula. Aduh, all out attack lagi nih. Ya ampun. Aduh. Wah, berat nih. Berat, berat. Alamak. Kebobolan lagi, coy. Wah, berhasil comeback. Di comeback lagi. Sakit jiwa. Waduh, kacau sih. Kacau, dunia persilatan kacau. Aduh, udah seneng-seneng comeback, udah seneng-seneng nepis penalti. Kebobolan. Mending kebobolannya imbang. Kalah. Aduh, kacau nih, terlalu kacau nih. Aduh, wah sedih sih. Sedih, sedih. Palmer nih siapa sih? Lumayan speknya sih. Dari Montserrat. Dari negara mana nih? Nggak ada benuanya lagi. Continental, Explosive Striker. Dari Celtic, Glasgow Celtic. Aduh, kalah cuy. Kekalahan kedua di Liga Inggris, beruntun. Kacau nih. Kacau, kacau. Waduh, waduh. Kekalahan kedua dialami di Liga Inggris. Dan 3 hari ke depan akan menghadapi PSV di Stamford Bridge. Kita akan lihat papan klasmen setelah hari Minggu. MU 1-1. MU seri tidak berarti apa-apa karena Chelsea-nya kalah. Oke, kita lihat papan klasmen sesaat lagi. Turun nih. Makin merosot, makin merosot.
Dan Chelsea harus rela turun ke peringkat 4, sekarang selisih 5 poin dengan pemuncak klasmen. Makin sulit. Pemain belum sembuh-sembuh. Kekalahan sudah 2 kali. Aduh. Tetap akan memainkan tim 1. Gelson. Salah. Kondisi Chelsea sedang tidak baik-baik saja. Menyabet 4 gelar musim lalu ternyata belum memberikan efek yang sama untuk musim ini. Oke, kesempatan untuk memperbaiki keadaan, untuk membangkitkan kondisi mental para pemain. Mudah-mudahan di pertandingan kali ini bisa dapat 3 poin. Masih 0-0 sejauh ini. Soldado terjebak offside. Gol harus dianulir. Oke, tendangan bebas. Sebuah keuntungan karena pemain PSV mendapatkan kartu merah. Harusnya bisa menang coy, harusnya. 1-0. Siapakah dia? Gelson Fernandes. Gol pertama di musim ini dari defensive midfielder tim kedua yang sejauh ini sedang menggantikan peran dari Miguel Veloso yang masih dibekap cedera. Oke, babak pertama sudah selesai. Kita masuk babak kedua. Masih keunggulan Chelsea 1-0. Kembali datang percobaan dari Chelsea membentur tiang.
Masih 1-0 hingga menit ke-60 ini. Chelsea sedang menghadapi 10 pemain dari PSV karena ada yang sudah kena kartu merah. Masih belum terjadi gol kedua. Sulit juga nih lawan 10 pemain. Nah. Oke, kita bermain santai dulu. Bermain santai. Gol kedua dicetak oleh sayap kiri sementara, David Silva. Salah satu pemain andalan ya, yang tentunya sudah semakin tua dan semakin akan ditinggalkan oleh David Silva. Apakah ada yang cedera? Lubos Kaluda, cedera ringan. Mudah-mudahan tidak cedera serius. Ada lagi yang cedera coy, Soldado. Soldado cedera ringan juga, berbarengan dengan Lubos Kaluda. Tapi Soldado bisa cetak gol. Kita mainkan Fabianski. Mudah-mudahan Kaluda dan juga Soldado tidak cedera serius ya. Jangan sampai nambah list cedera pemain gua. Oke, 3-0. Cukup bisa menaikkan kondisi mental para pemain ya. Mudah-mudahan nular ke Liga Inggris dan juga pertandingan yang lain. Aman ya, nggak ada yang cedera serius. Soldado man of the match. Kita kembalikan posisi para pemain. Oke, 15 hari ke depan akan menghadapi Bolton di lanjutan Liga Inggris yang sedang berada di peringkat 9. Sekarang jeda internasional dulu. Berarti sejauh ini Chelsea 2 kali menang ya, 2 pertandingan 2 kali menang di fase grup Liga Champions. Sebelum kita sudahi video kali ini, kita akan menuju sampai 3 hari sebelum pertandingan lanjutan Liga Inggris ya. Biar nanti video selanjutnya nggak kelamaan nungguin jeda internasional.
Dan seperti biasa, kekhawatiran mulai muncul karena jeda internasional. Karena jeda internasional kali ini kalau nggak salah kualifikasi Euro deh kalau nggak salah. Jadi para pemain dari berbagai klub akan bermain sepanjang pelatih negara tersebut mau. Nggak ada instruksi khusus, jadi rawan cedera. Ya, kualifikasi Euro 2016. Oke, sejauh ini belum ada yang cedera. 11 hari menuju pertandingan melawan Bolton. Miguel Veloso sudah mulai berlatih penuh. Jangan sampai cedera lagi. Christian Rodriguez, sayap kiri tim kedua, juga sudah mulai berlatih penuh. Perlahan sudah mulai pada sembuh. Akankah ada yang cedera lagi? Buah dari jeda internasional. Saya deg-degan. Mari kita lihat. Aman ya. 7 hari menjelang pertandingan menghadapi Bolton. Oke, sudah 4 hari menjelang pertandingan, berarti kita sudahi dulu video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan kembali melanjutkan pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi Chelsea, baik itu Liga Champion, Liga Inggris, FA Cup, Piala Liga, dan juga ya pertandingan yang lainnya lah pokoknya ya. Sejauh ini Chelsea berada di peringkat 4 Liga Inggris, tertinggal 5 poin dengan pemuncak klasemen. Terus Liga Champion di peringkat 1, unggul 3 poin dari peringkat 2. Lalu babak 4 Piala Liga akan menghadapi Arsenal. Oke deh teman-teman sekalian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan sampai saat ini. Sudah hampir 100 video ya untuk video Football Manager 2008. Tentunya kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya.